Jadi gini, saya lihat kan, kamera Pak, kameranya kan banyak. Jadi gini, saya melihatkan kita melakukan beberapa effort untuk mengurangi pendapatan karena 80 triliun keluar ke Danantara. Ternyata nggak nutup tuh. Pendapatan pajaknya dibanding tahun lalu malah berkurang, turun sedikit kan, 703.000 1034 lawan 1017 kalau nggak salah income tax-nya. Jadi itu memberi indikasi ke saya, memberi pesan lah kira-kira data itu bisa visual nggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini pasti gitu, kurang juga desainnya, by design ya. Jadi dalam waktu sebulan 2 bulan akan kita perbaiki perpajakan kita ya, dirjen pajak kita perbaiki, termasuk penggalakan sistem-sistem yang ada, Cortex segala macam, termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada, jadi kita akan beresin. Ya, dirjennya nggak di sini. Nah, tapi saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang. Dia bilang apakah kita akan mau dikebulin terus oleh pajak dan bea cukai. Itu pesan ke saya dari Presiden. Walaupun dia ngeliat saya, tapi dok kan tinggung. Nah itu sarapannya apa Pak pas rapat di Hambalang Pak? Ada praktek under invoicing yang masih besar, yang nggak terdeteksi di pajak dan bea cukai. Dan kebetulan kita sudah galakan kan yang sebelumnya, tim 10 dari LNSP udah bagus sekali hasilnya. Saya bisa deteksi beberapa dari sistem mereka ya, dengan analisa yang canggih, masih belum AI sih karena manual betul, dengan data yang lebih lengkap kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka nggak bisa main-main lagi. Kita akan pakai teknologi AI segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan nggak bocor. Kalau Anda tahu, pajak juga di banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan batak apa? Bangunan, bahan bangunan ya. Yang pengusahanya dari Cina, punya perusahaan di sini, orang Cina semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien, cash basis, nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu. Nanti kan kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi. Kalau baja aja katanya potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa 4 triliun lebih. Jadi besar itu, ada banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang semiliar itu, yang perusahaan dari asing, full asing bisa beroperasi di sini. Sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya. Yang bea cukai seperti itu juga kita pilih. Jadi kita akan rapikan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Kalau bea cukai ancamannya clear loh dari sana, bahwa kalau nggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahin. Jadi saya akan selamatkan supaya 16.000 orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus, yang kerjanya, yang jelek-jelek kita akan rumahkan, saya akan kotakin betul. Apakah reorganisasinya nanti setelah Cortex selesai kan Pak? Enggak. Reorganisasi Dirjen Pajak setelah Cortex selesai kan? Kenapa? Seminggu 2 minggu kita beresin. Oh seminggu. Dari invoicing perusahaan sawit tadi itu nilainya berapa potensinya? Itu kan kita lihat kapal per kapal. Let's say itu praktek yang biasa mereka lakukan. Saya kan baru dapat 10 perusahaan besar, itu dapat sekitar 50% kira-kira itunya. Kalau pukul rata ya kira-kira yang total ekspor mereka yang diakui lah separuhnya. Jadi nanti kita beresin mungkin kalau saya nggak tahu level pendidikannya seperti apa, tapi yang jelas kita akan kasih message ke mereka ke depan nggak bisa begitu lagi kita sikat perusahaan-perusahaan. Saya nggak peduli Siapa aja Pak? Nama-namanya nantilah orang mulai itu dituntut gua. TBK nggak Pak? Baja ya, Gimana Pak? baja ada perusahaan baja Cina loh di sini loh, operasi di sini loh. Namanya mungkin beli KTP tapi dia nggak bayar PPN.
Nanti kita tadinya mau digerebek, tapi nanti deh kita lihat saatnya. Presiden udah tahu ya Pak berarti ya? Ya? Presiden juga udah tahu Pak soal perusahaan-perusahaan under invoicing sawit, terus Nah, budget kalau juga. dia lihat gambar besarnya, dia tahu bahwa ada invoicing sawit, ada invoicing batu bara. Tapi gimana prakteknya ini ditanyakan bukan urusan dia. Itu bagian saya untuk memastikan saya bisa menjalankan pesan presiden itu berkali-kali. Gua pikir sekarang baru 4 bulan kan di sini. Kalau 6 bulan lebih nggak ada implementasi lagi ya berarti gua nggak becus gitu kan dalam penilaian atasan kan. Jadi saya akan pastikan kita bergerak ke arah yang diarahkan oleh pemimpin saya. Pak Purbaya, terkait bonus atlet SEA Games kan 500 juta ditambah jadi 1 miliar kata Pak Prabowo, itu dari APBN atau bukan ya Pak? Emang dari mana? Apa dari kantong Pak Prabowo? Enggak lah, dari APBN. Emang nggak boleh ngomong itu? Kan besok kan mau dibaginya kapan ya? Hari ini Pak jam 3. Oh, dari APBN itu Dari APBN. dari dana tertentu ya. Berapa Pak dari Kemenkyu mengalokasikannya? Hanya 580 sekian, tapi katanya turun jadi 480. Saya detailnya yang tahu itu di Kementerian. 480 miliar Pak. Ya. Pak berarti dari DHE 100% itu juga gara-gara praktik undervoicing itu ya Pak? Under invoicing apa? Ya akhirnya DHE SDA itu ditetapin 100% begitu. Gara-gara itu salah satu alasannya. Enggak, itu karena mereka cuma taruh di situ biasanya mereka taruh di bank kecil, langsung kan rupiahin tuh. Pindahin ke bank kecil, langsung beli dolar lagi keluar. Jadi cuma sebentar keluar lagi. Jadi kita ditipu. Sebenarnya saya nggak tahu motifnya kenapa lebih senang di luar. Memang mereka niatnya jelek apa gimana? Kan sebagian juga pinjam uang dari bank Indonesia di Indonesia kan. Kenapa dibawa keluar itu yang agak aneh. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat seperti apa pelaksanaan beberapa bulan ke depan. Nanti kita akan evaluasi terus. Yang jelas kalau ada kebijakan DHE untuk menjaga dolar supaya nggak keluar hasil ekspor tadi, ya kita harus jalankan dengan baik, dengan konsisten, dengan optimal. Kalau enggak, pemerintah akan jadi bahan ejekan aja. Saya nggak mau itu.